itu wajib zakat selama kita memiliki berapa, yaitu 85 gram selama 1 tahun yang nganggur. Kemudian apa? Wanisobul warik. Warik itu apa? Perak. Dan perak itu 200 dirham atau setara dengan 672 gram. 672 gram. Kok elek zaman segini jarang ya orang memiliki perak bergram-gram buahnya. Kalau ini contoh perak, tapi ya mek situ. Lah ini bukan emas, mek warnanya disepuh emas begitu. Nah, karena laki-laki tidak boleh emas. Perak itu berapa? Jika 672 gram, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat setara berapa? 2,5 gram. Nah, berarti apa, Mang? Onta sudah, sapi sudah, kambing sudah, bagaimana peternakan yang kerjasama tadi juga sudah, kemudian emas sudah, sekarang perak juga sudah. Wanisabuz zuru'. Kemudian apa yang kita bahas sekarang? Nisabnya apa? Zuru itu pertanian. Nah, nisabnya pertanian itu yaitu setara dengan 5 khamsa asyukah. Wa nisabuz zuru' wa thimari khamsatu asyukah wa ya alfu wa sittu mi'ata rudlin bil Iraq wa fiha. Lah ini kalau dilihat nisabnya orang bertani itu setara dengan 5 asyukah. 5 asyukah itu kurang lebih 1.600 kati menurut satuan berat yang ada di Irak. Kalau di kita itu kurang lebih apabila seseorang yang panen pertanian itu kurang lebih berapa? 60 atau 6 kintal 1 on, maka itu sudah wajib zakat. Kalau sudah 6 kintal 1 on, maka wajib. Nah, di sini zakat pertanian apa saja yang harus dizakati? Nah, ini kembali yang sebelumnya, kasih ingat apa saja, yaitu yang harus dikeluarkan, yaitu diantaranya beras, gandum, dengan anggur. Nah, ini belum dibahas di ulama modern ini, maksudnya belum kita baca. Itu di pertanian-pertanian yang lain. Adapun pertanian yang lain itu sekarang lebih potensi untungnya lebih gede. Vanili itu luar biasa. Durian itu luar biasa, nanti akan kita bahas. Adapun yang 3 tadi wajib membayar zakat. Kapan? Kalau nisabnya itu 6 kintal 10 on, 1 on, mohon maaf tadi. Kemudian kapan kita bayarnya? Apakah setiap tahun? Tidak. Apa? Yaumah hasodi, setiap kali panen. Jika jenengan kita taruh panen padi, luas tanahnya entah berapa, yang penting panenannya sampai 1 ton begitu, maka sudah melebihi nisabnya. Nisabnya 6 kintal 1 on, maka jenengan wajib zakat setiap panennya. Berapa? Kalau kita panen zakat-zakat yang lain tadi itu 2,5%. Adapun di pertanian ini agak beda. Bedanya berapa? Kalau pertanian itu dalam operasionalnya, merawatnya itu kita ambil contoh mudahnya itu gini. Oh, jenengan itu nanam, habis nanam gak dirawat tumbuh sendiri. Apa itu? Kayak tada hujan, atau nggak tada hujan, sawah jenengan itu sudah di samping sungai, tinggal dibuka langsung bior. Lah ini berapa zakatnya? Itu 10%. Tetapi kalau jenengan dalam merawat sawah tadi itu butuh operasional yang lebih. Kita ambil contoh, oh nggak bisa, di sini jarang hujan. Oh nggak bisa, kalau sawahku itu harus effort dulu, apa? Nyewa genset atau beli genset, otomatis ada operasional sewanya atau operasional solarnya. Maka ini kalau ada effort dalam memberi airnya tadi, maka zakat kita 5% sekali. Ya, kalau kita 5% saja. Ini kan luar biasa ya, Islam itu adil. Jadi orang yang zakatnya sekian, zakatnya itu mudah mendapatkannya, operasional low, rendah, maka kita wajib zakatnya cuma 10%. Jika wah ini mengeluarkan operasionalnya tinggi, maka zakatnya cuma 5% saja. Lah ini apa ya, keadilan di dalam Islam tertuang di dalam undang-undang zakat itu dari apa. Kemudian selanjutnya adalah wafaslun
tuqamu tijarah inda akhirih hawilu bimasturiyat bihi wa yukhraju min dalika rubu'ul usur. Nah, sekarang kalau tadi sudah pertanian selanjutnya adalah apa yang dibahas, yaitu tentang tijarah, orang yang jual beli. Bagaimana cara menghitungnya? Satu, yang pertama nisab haulnya adalah 1 tahun. Lah nisab kalau orang zaman dulu menghitungnya barangkali belum ada software mendata barang yang laku. Dengan cara apa? Dengan cara begini. Oh iya, modal saya dulu itu taruhlah 100 juta. Oh sekarang ternyata barang saya ini lebih daripada 100 juta. Maka lebihnya dihitung. Oh itu yang dizakati. Karena apa? Orang zaman dulu itu dia dagang, keuntungannya nggak konsumtif. Keuntungannya itu hanya dipakai operasional hidup, sehingga apa, orang zaman dulu itu bahasa orang Jawa itu gemi-gemi begitu ya. Ya sudah, gemi itu hemat gitu ya. Ya sudah, penghasilan diambil operasional saja, habis itu apa, keuntungannya ditaruh, ditambahkan. Nah itu kalau cara menghitungnya konvensional dulu, sehingga kalau nilai modal dia di awal 100 juta, kemudian di tahun berikutnya ini kita sudah 200 juta, maka yang 200 juta itu dizakati. Kalau sekarang, zaman sekarang gampang sekali, sudah ada software itu mampu mengklasifikasi. Contoh, toko-toko retail itu sekarang sudah mampu mengklasifikasi satu barang yang laku dalam 1 tahun. Keuntungan kita dalam setiap barang pun akan terdetailkan di situ. Seandainya suatu toko cash flow-nya itu tinggi, tapi keuntungannya juga tinggi, kemudian berapa? Maka keuntungannya itu jika melebihi apa itu tadi, dikiaskan di 20 dinar tadi, maka keuntungannya wajib untuk dizakati. Berapa? Nah, ada yang berpendapat di sini sama, mohon maaf ini 2,5 gram 2,5% dari hasil penjualan. Kita ambil contoh, kalau jenengan jualan punya toko, penghasilannya itu cash flow-nya sampai 1 miliar, keuntungannya itu barangkali diambil di angka 20%, maka jenengan untungnya adalah 200. Nah 200 ini apakah sudah wajib zakat? Dari 200 ini keluarkan dulu dari operasional. Oh ini sudah bersih, karena 200 juta ini keuntungan saja, maka wajib zakat. Jika belum bersih, maka dikeluarkan satu. Operasional itu yang dimaksud itu bukan operasional dagang, operasional rumah tangga kita. Sehingga 200 juta sudah bersih Anda terima, kemudian digaya operasional atau living cost hidup kita, contoh buat anak, buat istri, maka sisanya itu masih di atas 8,5 gram emas tadi, maka jenengan wajib zakat. Berapa sih kalau 8,5 gram emas? Kalau sekarang juga agak tinggi ya, karena emas itu anggaplah 100 juta begitu, maka jenengan wajib zakat jika sisa dari dividen Anda 1 tahun itu 200 juta, sisanya tadi itu wis digawe nyekolahno anak, digawe apa itu masih 100 juta lebih, maka ini wajib zakat. Nah, ini nggak ada batasannya. Ini bagaimana kalau kita menghitung batasan operasionalnya yang jelas berapa? Sebab saya ini lifestyle saya agak beda. Bedanya bagaimana? Saya ini kadang makan di Singapura, kencingnya di Thailand, nah, tidurnya di Malaysia. Lah ini kan standar yang tidak boleh, yang pada umumnya saja. Maka ulama itu sampai berkata begini, standar memang tidak ditentukan operasional itu, tetapi apa kata ulama, istifta'il qalbak, mintalah fatwa hati nurani kalian. Yes, pada umumnya lah, kalau orang punya keluarga, taruhlah keluarga itu operasionalnya buat makan, buat listrik, buat sekolah 6 juta. 6 juta kalau anaknya 2, saya pikir cukup. Ya wes, itu hidup yang batas tercover lah, nggak perlu mewah-mewah. 6 juta berarti apa? 6 juta kali 12 sama dengan 72. Berarti apa? 200 juta pendapatan bersih dari hasil jual beli tadi dikurangi 72. Jika hasilnya masih melebihi nisab atau 100 juta tadi atau 85 gram emas tadi, maka kita wajib
zakat. Berapa? Yaitu 2,5 gram emas. Selanjutnya, mangke kalau diperkaya dengan sesi tanya jawab nggih. Wa mastukhriju min ma'adini dzahabi wal fiddah yukhraju minhu rubu'ul usur. Apa yang telah digali dari tambang emas, perak, maka kalau kita bisnisnya tambang, berarti termasuk tambang itu apa? Ada emas, ada perak, kalau zaman sekarang mungkin ada batu bara begitu ya. Itu langsung saja berapa? Yaitu 2,5 gram 2,5% zakatnya. Juga kepemilikannya tetap haulnya satu tahun. Wa ma yujadu minar rikas wa fihil humus. Tapi lain halnya, jenengan ini bukan penambang, tetapi nemu. Rikas itu apa? Harta karun. Harta karun. Karun itu dari kata-kata kita saja yang namai. Dulu ada orang namanya Korun. Korun itu di Mesir. Saya pernah di daerah sana, di salah satu kota yang ada di Mesir itu ada istananya Korun dan lain sebagainya. Bagaimana saking kayanya, kalau memikul kunci daripada gudangnya itu banyak prajuritnya, itu mek kuncinya itu berarti gudangnya kan banyak, itu kaya sekali. Tetapi pada zaman dulu orang ini tidak bersyukur, tidak mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, maka pada saat itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hartanya itu ditenggelamkan, maknanya terpendam. Sehingga cerita itu nyampe sini, kalau dulu Korun di sana, kalau sekarang nemu, dipikir ini hartanya Korun. Berarti apa? Kita harta karun. Nah, itu asal mula sejarahnya. Sehingga kita kalau menemukan harta karun atau harta rikas, menemukan pajaknya bukan kok pajak ini apa? Zakatnya bukan daripada 2,5, tetapi apa? Wa fiha khumus. Khumus itu 1/5. Berarti berapa? 20% saja. Wah, enak ini. Kalau kita nemu depan rumah, oh ternyata masak kaleng gitu ya, zakatnya hanya 20% saja. Nemu loh. Nah, itu diwajibi.